agenda sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2025 kemarin. Dengan beragenda mendengarkan keterangan para saksi, sidang berjalan dengan panas dan syarat emosi. Ya, berhasil tertangkap kamera. Sederet momen panas di persidangan kemarin yang sungguh mencuri perhatian orang banyak. Salah satunya adalah ketika amarah Nikita Mirzani meledak secara tiba-tiba. Letupan amarah Nikita Mirzani yang berapi-api sejatinya bermula ketika majelis hakim menolak permintaan ibu 3 anak itu untuk memutar sebuah bukti baru berbentuk rekaman suara. Di mana rekaman itu diduga berisi bukti bahwa Reza Gladys sudah mengatur jaksa dan hakim. Lantas, seperti apakah luapan api amarah Nikita Mirzani usai majelis hakim terus menolak permintaannya untuk memutar rekaman tersebut? Saya minta rekaman itu diputar. Karena saya sudah diintimidasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Betul. Baling-baling bambu, putar. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pulang atau pergi ke rumah tahanan. Setuju, amin. Setuju. Putar versinya. Saya minta diputar. Diputar, Jong. Aku dari kemudian ditahan, Pak. Aku gak bisa ngurusin anakku, Pak. Cuma kasus porno kayak begini. Gak mau tuh balik lagi. Keluarin aku sama-sama aku lagi. Gak ada tahan-tahan lagi. Kalau mau sudah ditahan, silakan. Tapi saya tidak ditahan dari sahabat saya. Ini. Saya bukan minta kasus ini diberhentikan, Pak. Tapi saya cuma minta penangguhan tahanan saya diterima. Sudah menjalankan sesuai sama prosedur. Saya cuma minta penangguhan tahanan saya diterima. Karena saya udah punya buktinya. Kalau semua udah dikondisikan sama si Reza. Sulit untuk dipercaya, ya. Meskipun dia bilang ada bukti baru yang Ya. diserahkan tadi. Maksud saya sulit dipercaya begini. Dalam sejarah mafia di Itali, ya, suap menyuap itu nggak pernah pakai telepon, ya. Itu ketemu langsung di suatu tempat di kafe, apa pembicaraan, apa uang jalan, itu bisa terjadi di Italia lah ya. Indonesia nggak ada suap menyuap kan begitu kan. Nah, itu pertemuan dibicarakan situ, uangnya dikasih. Nggak pernah ada gimana bro, lu kasih duit nih, lu bantu begini. Itu namanya menjatuhkan martabat masing-masing. Nggak akan ada yang mau. Ya, siapapun, jangankan pejabat-pejabat hakim, jaksa atau polisi ya. Hansip di rumah aja kalau bilang tolong ya nanti malam aku mau ngerampok rumah ini, tolong diamankan, nanti gue kasih duit. Nggak akan per telepon itu, pasti ketemu 4 mata. Suap menyuap itu begitu, di Itali begitu, suap menyuap itu langsung ketemu 4 mata, nggak ada pakai teleponnya. Kalau rekaman begitu, kita masih tanda tanya. Keputusan majelis hakim untuk menolak permintaan Nikita Mirzani ternyata memiliki dampak cukup berat. Pasalnya, penolakan itu benar-benar tidak disambut baik oleh Nikita. Sampai-sampai, ibu 3 anak itu menolak perintah hakim yang menyebut persidangan sudah selesai. Tentu, dengan itu Nikita memilih untuk duduk nyaman di bangku persidangan, walau sudah berulang kali diminta untuk kembali ke rutan Pondok Bambu. Bukan hanya sekedar menolak kembali ke rutan, Nikita bahkan sampai melawan ketika hendak dikenakan rompi serta borgol. Namun usai mendengarkan penjelasan lebih detail, Nikita akhirnya bersedia untuk kembali ke rutan. Walau ia masih enggan untuk dikenakan rompi tahanan.
Jangan jahat kayak gitu dong. Kan bisa pakai baik-baik. Tadi enggan keluar dari ruangan persidangan, dia mau tetap bertahan di persidangan. Sementara persidangan untuk terdakwa Nikita sudah ditutup oleh majelis hakim. Ini memang menunjukkan arogansi dan kehebatannya. Dia merasa mendapat dukungan dari massa sehingga dia mau berbuat sewenang-wenang. Ya, kita bersyukur bahwa pihak jaksa penuntut umum tidak langsung bersikap tegas hingga tetap membujuk dia supaya bisa mau dibawa kembali ke Pondok Bambu. Emang habis nobar ada yang ngamuk. Nobar ada yang ngamuk kagak mau pakai borgol. Nyesel aku udah pulang tadi. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia borgol. Sukarela. Pakai gak lo? Ngawur. Tapi gong sih, Aduh, gong. bener-bener kayak cerita tuh kayak mana ya? Mana ya? Kayak bukan di dunia kita ya. Kayak bukan di dunia. Kita berhadapan dengan orang yang pernah kita baikin begitu ya. Kayak bukan di dunia kita Kayak kayak. bukan di dunia. Kenapa ya Allah tiba-tiba ada di dunia ini ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Harus ada dia di dunia ini. Jauhkan aku dari segala hal. Mudah-mudahan ya didoain selesai. Meskipun Nikita sudah menerima kenyataan bahwa ia harus kembali ke rutan, situasi panas tetap saja mengikuti. Bagaimana tidak, berbeda dengan agenda-agenda sidang sebelumnya, Nikita Mirzani sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyapa awak media serta berbagi pendapat. Ya, usai sidang selesai digelar, Nikita sontak dijaga sederek petugas yang membawanya langsung ke dalam mobil. Nggak bisa ini.
Pak, jangan dorong-dorong, Pak. Kenapa sih? Jangan dorong-dorong, kenapa? Dari tadi lo bisa bilang itu dorong-dorong. Situ kerja, saya juga kerja. Woi, kamu nih. Jangan dorong-dorong. Jadi kalau kita bicara tentang sosok ini ya, ini kan bukan sosok yang baru ya gitu di dunia selebritis itu. Hal-hal yang seperti dia lakukan, hal-hal yang dia tampilkan saat ini adalah gambaran ciri khas kepribadian yang selama bertahun-tahun ini memang ada dalam dirinya, begitu ya. Artinya kalau kita biasa mendengar dia itu sebagai sosok yang sensasional begitu. Nah, ini secara konsisten dia tampilkan gitu ya, tidak saja di kehidupan nyata sehari-hari tetapi juga dalam ruang sidang gitu. Jadi memang dia itu pribadinya ya memang senang dengan sensasi, selalu ingin menarik perhatian, dan itu dia punya atau dia menggunakan strategi-strategi atau cara-cara tertentu yang selalu secara konsisten dia lakukan untuk menarik perhatian begitu. Di sisi lain, momen panas syarat emosi tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang. Buktinya, di luar sidang pun sempat terjadi pergesekan sengit. Kejadian itu melibatkan selebritis Lucinta Luna yang hadir demi memberikan dukungan kepada Nikita, serta Aris Avanda selaku asisten dari Sheila Saukia yang dalam persidangan kemarin bertindak sebagai saksi. Ya, kedua belah pihak yang sejatinya tidak berkaitan langsung dengan perkara ini terlihat ikut terbakar api amarah, seolah menjadi bukti dari anggapan yang menyebut bahwa perkara pidana antara Nikita dan Reza telah membuat publik terpecah menjadi dua. Gimana Kaluna, tanggapannya Kaluna? Lu lebih buluk, buluk, hitam betul lagi. Yang siapa guys? Ada apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah mati lo serejam, abu-abu. Ada apa? Ya, ini kata saya kan mengakibat. Kan gue dibilang babu, masa babu kayak gini? Harusnya si Gosong itu aura kentalnya babu banget. Babu teriak babu. Ayo, gue tungguin. Juga nih kata Ya aku juga bingung, ini sekarang peperangan atau apa sih? Ini kan pengadilan mencari keadilan ya, bukan mau peperangan. Jadi suasananya kayak mencekam gitu loh. Jadi berilah contoh yang baik, karena ini mata kan pada tertuju ke sini. Ini kan viral gitu. Gak usah seperti kayak gini kayak mau perang, karena ini tidak ada yang perang di sini. Di sini hanya mencari keadilan. Jadi please mohon ya, hargai persidangan. Ini persidangan kelas A loh. Gitu loh, hargai tempatnya persidangan. Tempat persidangan ini bukan kita aja, banyak di sini yang lagi mencari keadilan, banyak, bukan kita aja. Ini jadi maaf ya, jadi kayak pasar, masing-masing menunjukkan kekuatannya, gitu loh. Emang udah pada kuat-kuat semua, kan semua juga udah pada kuat-kuat, ya udah nggak usah ditunjukin kekuatannya di sini. Di sini mana ada kamera, gitu loh, mana ada semua macam, nyerang-nyerang orang gitu, buat apa? Gitu loh. Jadi menurut aku hargai persidangan, hargai pengadilan ini loh. SOP-nya tolong Pak, Bapak-bapak di sini tolong SOP Jabdesnya bagaimana ini ceritanya.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.